Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keheningan memenuhi udara setelah teriakan itu. Tidak hanya saudara Go kehilangan kultivasinya, dia tidak bisa lagi menyakiti gadis-gadis. King Sui tidak merasakan apa-apa saat dia menatap orang-orang yang pingsan di tanah. Dia tersenyum dan berjalan menuju King King dan berkata, "Istriku, suamimu telah memukuli mereka. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi." Para penonton menjaga jarak yang aman untuk menyaksikan situasi terungkap ketika mereka melihat orang-orang bertempur di sini. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu juga. Pendengaran King Sui luar biasa. Dia juga bisa mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu dengan cukup jelas. Akan sangat bagus jika dia bisa membunuh orang-orang ini. Di sekitar sini akan menjadi tenang dan tenang. Tepat sekali. Orang-orang itu tirani. Saya kasihan pada cucu saya, dia dibunuh oleh orang-orang yang sama. Yang baik akan diberi pahala dan yang buruk akan dihukum. Apakah ini benar-benar hukuman untuk kejahatan kali ini? Saya sangat berharap para dewa akhirnya membuka mata mereka dan menghukum mereka. Ketika King King mendengar kata-kata King Sui, dia menatapnya yang tampak bahagia namun tidak senang pada saat yang sama sebelum dia pergi. Meski insiden ini tidak signifikan, itu masih berdampak pada semua orang. Sebelum King Sui pergi, dia memberitahu orang banyak bahwa orang-orang ini telah lumpuh sampai-sampai tanpa basis kultivasi, dan mereka tidak akan menggertak atau menyakiti orang lagi. Dia ingin semua orang tahu bahwa mereka tidak perlu takut pada mereka lagi. Meskipun orang-orang ini tidak tahu orang macam apa King Sui dan King King itu, mereka tahu bahwa kejahatan di daerah ini telah dimusnahkan. Namun, King Sui sangat menyadari bahwa penjahat lain pada akhirnya akan muncul bahkan jika orang-orang ini telah dikalahkan. Terlepas dari itu, King Sui merasa tidak perlu baginya untuk mengganggu hal-hal ini lagi. Karena dia telah menghadapi masalah ini selama kunjungannya, dia tidak keberatan mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Selain itu, orang-orang ini sebenarnya telah mencoba merencanakan sesuatu untuk melawannya. Bukankah mereka mencari masalah dengan melakukan itu? King Sui tidak membunuh mereka. Mereka hanyalah sekelompok kecil penjahat. Meskipun beberapa dari mereka memiliki basis kultivasi yang dianggap kuat di daerah ini, King Sui tidak dapat memahami situasinya. Kekuatan Brother Go cukup untuk menciptakan klan keluarga yang kuat di kota Cahaya Bulan. Tidak perlu bagi mereka untuk tampil sombong dan sombong. Sejujurnya, King Sui tidak menyadari bahwa Brother Go mendapat pertemuan yang tidak terduga kali ini. Karakteristik alaminya adalah dukun dan berandal. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia menyukai gaya semacam itu, yang jauh lebih sombong daripada sebelumnya. Perilakunya seperti orang miskin, yang selalu gelisah akan makanannya setiap hari. Tetapi ketika dia tiba-tiba punya uang, dia akan membeli banyak nasi dan roti kukus. Dia bahkan tidak berpikir untuk membeli ikan atau daging untuk memuaskan rasa laparnya. Mereka harus menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Mereka ditakdirkan untuk berakhir dalam kemalangan ini. King Sui dan King King berjalan satu putaran dan kembali ke penginapan. Penginapan itu rata-rata, namun dianggap memiliki peringkat yang layak di kota Cahaya Bulan. Banyak orang sedang makan malam di sini. King Sui menyarankan agar mereka juga makan malam sambil melihat bintang di langit malam di aula utama. King King menganggukkan kepalanya. Keduanya lalu duduk di kursi di samping jendela. Setelah beberapa saat, seorang pramusaji datang untuk menyajikannya sambil membawa piringnya di atas nampan dekoratif. "Nona, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Tahukah Anda mengapa kota ini disebut kota Cahaya Bulan?" King Sui bertanya kepada pelayan saat dia akan pergi. "Yah, semua orang di sini tahu tentang itu."
Alasan dari pertanyaan Anda adalah bahwa kota ini berada di sebelah gunung cahaya bulan. Pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Bagaimana dengan gunung cahaya? Apakah itu terkenal? Kim Sui bertanya secara acak. Gunung cahaya bulan tidak terlalu terkenal, tapi terkenal dengan bagian area ini. Gunung itu dipenuhi dengan binatang buas yang ganas, dan dikatakan bahwa ada juga pohon cahaya bulan yang tumbuh di gunung tersebut. Pepohonannya berkilau dan berwarna seputih salju dan mereka cukup indah. Beberapa tetes embun akan muncul di atas pohon-pohon itu juga. Mereka disebut embun cahaya bulan. Binatang buas akan menjadi lebih ganas setelah memakannya. Selain itu, embun dapat digunakan sebagai obat untuk mengobati penyakit. Penggunaan embun ini banyak sekali, tetapi jumlah yang bisa Anda dapatkan sangat langka. Pelayan menjelaskan dengan sabar. Embun cahaya bulan. Kim Sui tercengang. Dia mendapat kesan tentang hal ini dan berdasarkan ingatannya, embun cahaya bulan memiliki kemampuan untuk meningkatkan basis budidaya binatang iblis. Dia tidak yakin apakah embun cahaya di tempat ini memiliki kemampuan yang sama untuk melakukannya. Tetapi ketika dia mendengarkan penjelasan pelayan, dia merasa bahwa itu mungkin terjadi dengan embun cahaya bulan di sini. Setelah pelayan itu pergi, Kim Sui berseri-seri, "Ikutlah denganku ke gunung cahaya dan lihatlah." Baik, Kim King segera setuju. Kim King biasanya berbicara dengan beberapa kata, tetapi kadang-kadang, dia berbicara lebih dari itu. Terkadang, dia sangat dingin, tapi terkadang, dia seperti rubah betina. Namun, Kim Sui takut untuk mendekatinya ketika dia seperti itu. Dia hanyalah wanita yang tak terduga. Setelah mereka makan malam, keduanya meninggalkan penginapan dan langsung terbang ke Moonlight Mountain. Moonlight Mountain tidak dibatasi untuk masuk. Orang akan mencari nafkah sesuai dengan keadaan tertentu. Gunung cahaya bulan ini telah membawa kekayaan yang tak terkira ke kota cahaya bulan. Bisa dikatakan bahwa setengah dari populasi di kota cahaya bulan dibesarkan karena ketergantungan mereka pada gunung cahaya bulan. Keduanya berhasil bergegas ke Moonlight Mountain. Bulan di langit malam menerangi seluruh daratan seperti salju, seolah-olah tanah telah dilapisi dengan lapisan sutra perak seputih salju. Ini adalah perasaan kemurnian yang tak terkatakan. Mungkin karena hari sudah malam, dia bisa merasakan sedikit rasa dingin menembus kulitnya. Rasanya cukup nyaman. Hanya ada satu pintu masuk ke Moonlight Mountain di perbatasan ini. Tempat ini sangat sepi karena mereka hanya bisa mendengar nyanyian serangga di sekitar area. Pohon cahaya bulan seputih salju yang berkilauan seharusnya mudah ditemukan. Namun, wanita itu mengatakan bahwa benda-benda ini sangat berharga, dan pohon-pohon ini biasanya ditemukan di daerah pegunungan yang lebih dalam. Kim Sui segera melepaskan binatang pembunuh naga miliknya. Selain sangat mematikan dari binatang pembunuh naga, itu juga dilengkapi dengan kemampuan babi pemburu harta karun untuk mencari harta karun. Dia percaya bahwa binatang iblis ini seharusnya bisa membimbingnya menemukan pohon cahaya bulan. Dia mengambil King dan menggunakan 9 benua langkah segera muncul di bagian yang lebih dalam dari pegunungan cahaya bulan dalam sekejap. Suhu di daerah ini lebih rendah dari suhu di daerah perbatasan. Setidaknya air yang menetes di tempat ini pasti bisa berubah menjadi es. Dengan cuaca sedingin ini, mungkinkah ada embun yang terbentuk di pohon? Namun, ketika dia ingat bahwa embun itu bukanlah sejenis embun biasa, dia langsung mengerti. Mungkin untuk menemukan embun tersebut, keduanya berjalan melalui pegunungan dan mencari pohon cahaya bulan. Seketika, ada yang bisa menemukannya. Dengan sekali melihat ke pohon, mereka dapat memastikan bahwa ini adalah pohon cahaya bulan yang mereka cari. Pohon cahaya bulan ini tidak setinggi itu. Ketinggiannya setinggi manusia. Pohon itu berwarna seputih salju seolah-olah telah tertutup lapisan salju. Itu dipenuhi dengan daun yang indah juga. Namun ukuran dedaunan hanya bisa memanjang sekitar kurang dari 2 meter. Meski begitu, pohon itu sendiri cukup indah. Kim Sui menggunakan teknik penglihatan langitnya untuk menganalisis pohon itu. Moonlight Tree, berusia ratusan tahun.
Di atas pohon itu ada lapisan embun yang padat. King Sui melihatnya sekali lagi dan langsung tahu bahwa jenis embun ini lebih cocok untuk digunakan oleh manusia biasa dan binatang buas biasa. Efektivitas embun dianggap besar, tetapi jika binatang iblis dan manusia dengan kekuatan yang lebih kuat menggunakan embun, itu akan sia-sia. King Sui akhirnya memahami pentingnya hubungan antara embun pohon cahaya bulan dan usia pohon itu sendiri. Semakin tua pohon itu, semakin berharga embun cahaya bulan. Ketika King Sui menyadari fakta ini, dia sangat bahagia. Dia memiliki alam valet jade immortal dan batu ilahi bumi juga. Dia dengan cepat bergerak dan memindahkan tanah yang mengelilingi pohon cahaya bulan sebelum memindahkan pohon dan menanamnya di dalam alam valet jade immortal. King sudah terbiasa dengan perilaku semacam ini dari King Sui. Terakhir kali, pohon buah intan juga direlokasi. Adapun di mana dia menanam pohon atau apakah dia menanam pohon itu, dia tidak tahu tentang itu. Dan dia tidak menanyakan tentang itu juga karena jika King Sui tidak menjelaskan kepadanya, maka dia tidak akan memberitahunya bahkan jika dia bertanya tentang pohon itu. Terlepas dari itu, dia memutuskan bahwa dia tidak akan menanyakannya apapun yang terjadi. Setelah itu, dia terus mencari lebih banyak pohon cahaya bulan di daerah ini. King Sui juga menyadari bahwa usia pohon cahaya bulan di bagian gunung ini tidak terlalu bagus. 500 tahun dianggap luar biasa. Begitu pohon cahaya bulan mencapai usia 500 tahun, umurnya akan mencapai titik paling akhir. Tanaman memiliki rentang hidup dan mereka akan mati juga. Setelah mereka dewasa, kemampuan penyerapan mereka akan lebih lemah. Jika tidak ada kelainan khusus dan makanan yang ada, tanaman tidak akan dapat menembus tanda yang disebutkan sebelumnya. Tanaman obat dan tanaman juga dikategorikan ke dalam kelas juga. Hanya mereka yang mampu menembus nilai mereka saat ini yang bisa mendapatkan umur yang lebih lama. Ketika pohon cahaya bulan ini telah menembus terobosannya saat ini, barulah ia dapat memiliki umur lebih dari 500 tahun. Jumlah pohon cahaya bulan di gunung cahaya bulan ini tidak banyak, namun banyak. King Sui tidak berhasil menemukan pohon cahaya bulan berusia 500 tahun. Yang terbaik yang bisa dia temukan adalah sekitar 300 tahun, yang merupakan usia yang bisa dilalui pohon dengan mudah. Alam valet jade immortal sekarang bahkan lebih luas. Tanah yang tidak ditanami sangat luas, itulah sebabnya dia membutuhkan waktu hingga fajar untuk dapat memasukkan sekitar 100 pohon sebelum dia berhenti. Hanya sekitar waktu inilah King akhirnya mengungkapkan keterkejutannya saat dia memperbaiki pandangannya pada King Sui. 100 pohon ini akan membutuhkan banyak ruang, namun dia tidak bertanya apa-apa. King Sui dapat mengetahui bahwa King terperangah. Dia tersenyum, "Saya memiliki harta yang hanya saya yang tahu. Apakah kamu penasaran tentang itu?" King menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu yakin kamu tidak penasaran?" King Sui bertanya. "Keingintahuan hanya akan membawa kerugian, bukan keuntungan. Jadi inilah mengapa saya bisa menahan keingintahuan saya sendiri." King menjawab dengan ceria. Keduanya pergi langsung dari Moonlight Mountain dan melanjutkan perjalanan ke dinasti Qin besar. Jarak dari sini ke dinasti Qin besar memang cukup jauh. Jadwal mereka saat ini adalah mempercepat perjalanan mereka di siang hari sambil mengendarai Helvire Phoenix dan mendirikan tenda untuk beristirahat di malam hari, atau untuk bercocok tanam. "Apakah dinasti Qin besar kuat?" King Sui bertanya. "Bagaimana saya harus mengatakan ini? Itu tergantung dengan siapa mereka bertarung. Apakah ada kultivator ranah ilahi?" King Sui melanjutkan. "Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak punya jawaban konkret untuk Anda. Saya hanya mendengar rumor, dan beberapa mengatakan ada sementara yang lain mengatakan tidak ada. Saya juga tidak yakin apakah ada." King Sui tidak menyelidikinya lebih jauh. Dia tahu bahwa King mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, dia tahu bahwa perbedaan kekuatan antara puncak dewa semu dan alam ilahi terlalu besar. Alam ketuhanan tidak akan mudah dijangkau. King telah menjadi sangat mahir dalam jari Phoenix-nya saat ini juga. Selain itu,
dia benar-benar mengintegrasikan jari Phoenix-nya dengan beberapa teknik pertempuran dari warisan Dewa Pertempuran Phoenix-nya, memungkinkan keterampilannya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui tidak pernah benar-benar melihat Qin King menggunakan teknik pertempuran dari Phoenix Battle God Inheritance miliknya. Kultivasinya luar biasa, terutama langkah tarian Phoenix dan beberapa teknik Phoenix miliknya. Kecepatan Phoenix secepat itu dari rock. Dibandingkan dengan naga, Phoenix jauh lebih cepat karena spesialisasinya adalah kecepatannya. Kecepatan Qin King juga luar biasa cepat, cukup sebanding dengan kecepatan King Sui saat ini, atau mungkin bahkan lebih kuat darinya. Namun, King Sui memiliki Ki Kaisar dan seni mengejar untuk mendukungnya. Faktanya, keduanya sudah lama tidak membicarakan keluarga mereka. Qin King hanya tahu bahwa King Sui datang ke benua Haohan dari daerah luar lainnya. Dia juga seorang tabib ajaib. Di sisi lain, King Sui tahu bahwa Qin King adalah anggota dinasti Qin besar. Dia tampaknya memiliki status yang kuat di dinasti Domain S juga. Waktu berlalu tanpa disadari, jarak ke dinasti Qin besar semakin dekat. Dalam waktu sekitar 1 minggu, mereka akan dapat mencapai tujuan mereka. Untuk saat ini, mereka masih di dinasti kekuatan suci. The Secret Might Dynasty adalah dinasti yang sangat besar. Dibandingkan dengan Ice Domain Dynasty, Secret Might Dynasty jauh lebih kuat. Wilayah dinasti ini cukup besar. Mereka sudah memasuki dinasti ini selama sekitar seminggu dan mereka akan segera melewati wilayah itu. Di bawah mereka, bagaimanapun, adalah kota kekaisaran dinasti kekuatan suci. Tepat ketika mereka berdua bersiap untuk menginap malam itu, naga hitam besar tiba-tiba muncul di langit dan menghalangi jalan mereka. Naga hitam, ini adalah pertama kalinya King Sui melihatnya. Itu hitam seperti tinta, dan matanya berwarna merah darah. Menurut legenda, naga hitam juga dikenal sebagai naga iblis, kehadiran jahat di antara spesies naga. Naga hitam ini panjangnya sekitar 500 meter, dan sangat berotot. Aura dingin yang lebih rendah dipancarkan oleh naga ini. Mata merah darahnya sangat kejam. Ini adalah spesies naga sungguhan. King Sui bahkan tidak berpikir dia akan bisa bertemu naga di tempat ini. Sepertinya naga mulai bermunculan di wilayah ini. Ketika dia berpikir untuk melihat naga biru besar dalam komunikasi telepati, dia berasumsi bahwa bentuk asli Qin King adalah naga yang dia lihat. Tapi bagaimana sekarang? King Sui mengamati Qin King di sampingnya. Tidak ada perubahan, tidak ada penghinaan atau kepanikan dalam ekspresinya saat dia menatap naga di depannya. Yang ada hanya ketenangan. Menghadapi sekitar 20 orang, mereka semua tampak pria dan wanita usia muda, serta 2 pria tua di antara mereka. Hellfire Phoenix juga hitam seperti tinta. Itu cukup menakjubkan juga dibandingkan dengan naga hitam di depan mereka. Namun, Hellfire Phoenix tampak sedikit lebih halus dan mulia. Harus diketahui bahwa golongan darah Hellfire Phoenix adalah kelas bangsawan juga. Naga hitam terus bergoyang di tempatnya, seolah merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu, Hellfire Phoenix dengan tenang dan lembut mengepakkan sayap besarnya sambil tetap pada posisi aslinya. King Sui menatap ke sisi yang berlawanan dan memperhatikan bahwa mereka dengan jelas memikirkan sesuatu karena mereka juga mengamati Hellfire Phoenix. Harus disebutkan bahwa burung Phoenix dan naga berada pada tingkat keberadaan yang sama. Meskipun Hellfire Phoenix tidak memiliki warna yang menyenangkan dari Phoenix lainnya, semakin banyak yang melihatnya, semakin terlihat Hellfire Phoenix yang menyenangkan. Hitam bukanlah warna yang indah, namun memancarkan rasa dingin dan kematian. King Sui benar-benar tidak tahu mengapa orang-orang ini menghalangi dia untuk melangkah lebih jauh. Dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia ingin melihat apa yang akan mereka lakukan padanya terlebih dahulu. Seorang pria muda adalah yang pertama keluar dari kelompok itu. Dia cukup muda dan tampak semuda King Sui, meskipun hanya dari usia penampilannya. Pria ini memiliki sosok yang tinggi dan lurus, dan pakaiannya tampak indah dan terhormat.
Dia tampak seperti pria yang sangat memperhatikan bagaimana dia mengenakan pakaiannya. Ini juga bisa menunjukkan bahwa pria ini terhormat dan terhormat. Salam pembuka. Mari kita bahas sesuatu, oke? Pria itu tersenyum. Pria itu berbicara seolah-olah dia telah bertemu seseorang yang dia kenal dan kenali. Dia memiliki nada yang tepat untuk bergaul dengan orang lain dan bersikap ramah dengan cara yang ramah saat dia melihat King Sui. Aku ingin tahu apa yang bisa kita diskusikan di antara kita. King Sui balas tersenyum. Bagaimana kalau membiarkan naga hitamku bertarung dengan Phoenix hitammu untuk satu ronde? Pria itu memandang King Sui dan berkata dengan santai. King Sui tidak menyangka pria ini akan menyarankan kondisi baik ini. Dia terkejut untuk beberapa saat, tetapi berhasil menjawab, saya tidak tahu mengapa kita harus melibatkan binatang iblis kita dalam pertarungan ini. Mengapa kita tidak mencobanya di antara kita berdua? Haha, kamu sangat lugas. Bagaimana dengan ini? Kami akan membiarkan mereka bertarung dulu. Jika salah satu dari kita menang, pemenangnya akan bisa melawan pihak lain dengan binatang iblisnya bersama-sama. Pihak lain harus bertarung sendirian. Tentu saja, dia bisa mengaku kalah juga. Bagaimana dengan itu? Pria itu tertawa terbahak-bahak. King Sui dapat merasakan bahwa pria ini mungkin memiliki sesuatu di lengan bajunya. Namun, dia tidak bisa merasakannya sekarang. Dia sadar bahwa pria ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun mengetahui itu belum sampai pada titik di mana King Sui harus merasa khawatir tentang itu. Baiklah, tentu. King Sui tidak perlu khawatir, jadi dia setuju untuk bertarung. Bagaimana dengan ini? Mengapa kita tidak menambahkan beberapa hadiah? Senyuman di wajah pria itu menjadi lebih hangat. Namun, King Sui hanya bisa merasakan semacam skema di balik senyumnya. King Sui menyeringai dan memandang pria itu, hadiah apa yang ingin Anda tambahkan? Ayo lihat. Kita masing-masing harus menyebutkan satu hal yang diinginkan pihak lain yang mereka inginkan, atau meminta pihak lain melakukan sesuatu untuk mereka sebagai gantinya. Bagaimana tentang itu? Tentu saja, ini hanya jika pihak lain mampu memenuhi keinginan itu. Pria ini tidak berpikir dua kali dan dengan cepat langsung ke pokok permasalahan. Kami tidak mengenal satu sama lain. Apakah Anda tahu apa yang saya miliki dengan harta saya? King Sui tidak tersenyum saat dia berbicara dengan tenang. Saya tidak tahu, tapi kita bisa membicarakannya. Misalnya, saya bisa meminta apapun yang bisa saya lihat dengan mata saya. Pria itu berkata, tatapannya tertuju pada King baik sengaja maupun tidak sengaja. King Sui melengkungkan senyum di bibirnya. Apakah orang ini mencari kematiannya sendiri? Namun, dia berhasil menggelengkan kepalanya dan bertanya, lalu apa yang kamu inginkan dari sisiku? Aku telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita di sampingmu ini. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa menyerahkan wanita itu kepadaku jika aku memenangkan pertarungan ini? Pria itu mempertahankan senyumnya dan berbicara tentang keinginannya secara alami. Namun, itu juga terasa agak memaksa. King Sui menyeringai, wanita bukanlah objek. Tidak ada yang bisa membuat keputusan untuk memberikan seseorang kepada seseorang. Saya ingin tahu apakah Anda selalu menghadiahkan wanita Anda kepada orang lain atau kehilangan mereka karena lawan Anda. Pria itu menjadi sangat marah ketika mendengar kata-kata King Sui. Namun, dia berhasil menenangkan diri dengan cepat sesudahnya. Apakah kau takut? Apakah kamu takut kalah? Pria itu menggunakan bentuk provokasi terendah terhadap King Sui. King Sui, terima saja apa keinginannya. Setelah kita selesai bertarung, kita bisa pergi. Pada saat itu, King membuka mulutnya dan berbicara kepada King Sui dengan tersenyum. Pria itu juga kaget. Dia tidak berharap King setuju dengan kondisi pertarungan. Dengan itu, dia terkekeh, lihat dirimu. Bahkan sebagai seorang pria, Anda tidak bisa berpikiran terbuka seperti wanita Anda. Kalimat ini menyiratkan bahwa King Sui sama sekali bukan laki-laki. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai taruhan untuk apapun.
King Sui memandang Qin King dan menggelengkan kepalanya dengan tekad yang kuat. Qin King merasa sangat dihormati di hatinya. Perasaan itu hangat, namun tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Saya tahu kamu bisa menang. Jangan khawatir, kita bisa membicarakan apapun kecuali ini." Tidak pernah. Meskipun King Sui mengatakan ini dengan nada lembut, tekadnya cukup mencengangkan. Qin King tidak mengatakan apa-apa lagi. King Sui, di sisi lain, menghadapi lawannya dan berkata, "Jika kau ingin bertarung, mari bertarung." Membiarkannya menjadi objek perjudian adalah mustahil. Jika kau tidak ingin berkelahi, maka jangan menghalangi jalanku. Kita akan bertarung. Kenapa tidak? Ayo mulai. Pria itu berpikir bahwa Qin King menyukainya berdasarkan kata-kata sebelumnya. Karena itu, dia tidak segan-segan bertarung. Selama dia bisa memenangkan pertarungan ini, kecantikan ini akan menjadi miliknya. Pria ini merasa superior ketika mengira tidak ada wanita di dunia ini yang tidak menyukainya. Dia memproklamirkan diri sebagai pria yang menarik dan halus. Pendekatannya terhadap seorang wanita seperti ketertarikan yang dimiliki wanita cantik untuk pria yang disukainya. Hellfire Phoenix melonjak ke udara, diikuti oleh naga hitam atas perintah pria itu. Ada semacam komunikasi antara King Sui dan Hellfire Phoenix. Dia bisa mengendalikan binatang iblisnya melalui penggunaan kesadarannya yang halus. Nying, Muawom, teriakan Phoenix dan naga terdengar bersamaan. Ada harmoni yang tak terlukiskan di antara tangisan itu. Sejak awal, pria itu adalah satu-satunya yang berbicara dari sisinya. Tidak ada orang lain yang menggumamkan sepatah kata pun dari mulut mereka. Muawom, raungan naga yang lebih jelas menembus udara. Sosok naga hitam yang sangat besar menjulur keluar saat ia berlari menuju lawannya. Inilah keindahan kekuatan. Kekuatan naga hitam dianggap sebagai salah satu peringkat teratas di antara naga lainnya. Hellfire Phoenix juga mengeluarkan teriakan yang berbeda. Wosh wosh, siuh siuh siuh. Ia mengibaskan sayap raksasanya, menembakkan sekitar 10 bola api dunia bawah ke naga hitam secara berurutan. Duar duar duar, groar groar. Bahkan jika naga hitam dianggap kuat, ia hanya bisa berteriak kesakitan setelah terkena bola api dunia bawah Phoenix Hellfire. Hellfire Phoenix lebih kuat dibandingkan dengan naga hitam, tapi naga itu masih mampu menahan serangan Hellfire Phoenix tanpa masalah besar. Siluet Phoenix bersinar dan mengisi tubuh besarnya ke arah naga hitam. Siuh, kecepatannya cepat, seperti kilat hitam baru saja menyambar langit. Ketika hendak berbenturan dengan naga hitam, ia dengan cepat menarik kembali sayap raksasanya dan menikam ke arah naga di suatu sudut. Sayap Phoenix potong, duar, retak, kraak. King Sui terkejut bahwa Hellfire Phoenix-nya mampu memotong tanda pada naga hitam, menyebabkannya mengeluarkan banyak darah dengan darah segar mengalir keluar. Naga hitam itu meraung marah karena serangan ini. Pria itu tetap tenang seperti biasa. Namun, sementara tidak ada yang melihat, secercah kegelapan akan muncul di matanya, dengan penuh semangat menembaki Hellfire Phoenix dalam bentuk yang tidak terlihat. King Sui dapat dengan jelas merasakan melalui lautan kesadarannya bahwa kecepatan dan kekuatan Hellfire Phoenix saat ini telah berkurang sebesar 10%. Harus diketahui bahwa pengurangan kekuatan sebesar 10% masih merupakan perbuatan yang menakutkan untuk dilakukan pada binatang iblis. King Sui menoleh untuk melihat pria ini, mencatat bahwa dia benar-benar memiliki gerakan seperti ini di lengan bajunya. Tidak hanya dia bisa mengurangi kekuatan Hellfire Phoenix sebesar 10%, dia juga bisa menyebabkan gangguan menggunakan kesadarannya. Tentu saja, akan ada persentase keberhasilan tertentu untuk itu juga. Adapun debuff, King Sui tidak yakin apakah ada persentase keberhasilan tertentu, tetapi kali ini berhasil. Semua kehebatan Hellfire Phoenix tiba-tiba berkurang 10%, memungkinkan naga hitam menjadi lebih unggul. Lukanya juga telah sembuh total. Kemampuan penyembuhan naga memang luar biasa. Saat ini, naga hitam hampir setara dengan Hellfire Phoenix dalam hal kekuatan. Senyuman percaya diri muncul di wajah pria itu,
seolah semuanya berada di bawah kendalinya. King Sui, burung besarmu sepertinya tidak begitu kuat lagi. King tersenyum ketika dia melihat King Sui. Mata King Sui bergerak-gerak. Dia teringat masa lalunya ketika dia pertama kali mengenal Chang Hai Mingyue. Burung besar adalah kata yang pernah dia ucapkannya, dan itu adalah benda pria. King Sui merasakan hatinya jatuh ke tanah ketika dia mendengar kata-kata, burung besarmu tidak tampak kuat lagi. Bagaimana mungkin seseorang tidak kuat dalam hal itu? Sister Qin, burung besar saya kuat. Apakah Anda ingin mencobanya? King Sui berkata sambil menyeringai. Dia merasa agak sembrono dalam mengucapkan kata-kata itu. King merasa ada yang salah dengan kata-kata itu, tetapi dia tidak tahu persis apa yang salah. Dia menatap King Sui dengan ekspresi aneh di wajahnya. King Sui terkekeh, yang membuat King memastikan ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata ini. Dia terengah-engah sambil memberinya mata yang bau. King Sui dengan cepat menggunakan Phoenix Battle Intent. Ini dengan cepat menggantikan efek debuff dari sebelumnya. Dia kemudian menggunakan formasi dan Battle God Halo untuk meningkatkan kekuatan Hellfire Phoenix ke puncaknya. Pada saat itu, ekspresi pria itu sedikit berubah. Dia bisa merasakan gelombang kekuatan Hellfire Phoenix yang tiba-tiba, namun yang bisa dia simpulkan hanyalah bahwa peningkatan kekuatan hanyalah bagian dari kemampuan bawaan Hellfire Phoenix. Sebelum pria itu dapat melakukan apapun, dia dipaksa untuk melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tiba-tiba, King Sui menggunakan Art of Pursuing dan Emperor's Key. Naga hitam, yang sudah jauh lebih lemah dari Hellfire Phoenix, tiba-tiba kecepatannya berkurang menjadi sekitar 40% dan kekuatannya berkurang 20%. Sementara itu, pada saat yang tepat, Hellfire Phoenix dengan cepat menembus cakar tajamnya ke area skala terbalik naga hitam. Skala terbalik dianggap eksistensi khusus yang diketahui naga. Skala terbalik naga adalah pembunuhan yang pasti bagi naga ketika disentuh. Makanya, daerah itu tidak akan pernah bisa disentuh. Jika ada kontak fisik dengan timbangan terbalik, naga itu akan menjadi marah dan membunuh semua yang bermaksud menyerang area itu. Terlepas dari itu masih sedikit mengganggu bagi naga karena area itu dianggap sebagai area kelemahannya, titik terlemah dari tubuhnya. Kekuatan naga hitam secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Phoenix api neraka. Kekuatan Phoenix saat ini telah mencapai puncaknya, yaitu hampir 2 miliar matahari. Setelah naga hitam dihancurkan, kekuatannya sudah kurang dari 1 miliar matahari. Kecepatan naga bahkan tidak bisa mengejar kecepatan Hellfire Phoenix. Serangan tajam yang digunakan Hellfire Phoenix adalah skill yang pasti akan membunuh naga hitam. Angin Thunderclaw, Siu, Boomim, serangan dan ketajaman telah ditingkatkan hingga maksimum. Groar. Teriakan yang berbeda terdengar. Siluet naga hitam terbang keluar dengan kepala besar terkulai, seolah hendak jatuh. Serangan ini fatal. Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. King Sui juga terkejut tetapi bisa menerima kenyataan fakta. Namun, King sangat terkejut dan terkejut. King Sui menyadari kekuatan naga hitam, tetapi fakta bahwa Hellfire Phoenix dapat menyala tiba-tiba terlalu menakutkan. Bahkan jika dia menyerang seperti Hellfire Phoenix, dia juga tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Pria itu tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Dia juga tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan wajahnya. Dia mengganti wajah cantiknya dengan ekspresi ganas saat dia melihat King Sui, ingin mencabik-cabiknya. Naga hitam ini memiliki garis keturunan asli naga hitam. Itu baru saja mencapai usia dewasa, jadi kekuatannya masih terus meningkat dan berkembang. Namun, sekarang sudah mati. Tubuh naga hitam terus mengejang hingga mati. King Sui, di sisi lain, menatapnya sambil tersenyum. Tidak ada perubahan sedikit pun pada ekspresinya. Saya menyesal. Naga hitammu sangat kuat. Saya tidak menjinakkan hewan saya dengan benar. Haruskah kita memulai pertarungan berikutnya? King Sui berkata dengan lembut. Pria itu sudah kehilangan semangat untuk melanjutkan pertarungan.
Dia sekarang lebih fokus untuk membunuh King Sui. Dia menoleh ke kedua pria tua itu dan bertanya, "Paman terkasih, bagaimana menurutmu?" King Sui bisa menebak apa artinya selanjutnya. Sepertinya dia ingin orang tua itu melawannya, atau membuat kedua orang tua itu bergandengan tangan untuk melawannya. Itu tidak mengherankan. Saya pikir tidak apa-apa. Namun, kamu harus berpikir dengan hati-hati tentang memulai perseteruan dengan lawan sekuat itu. Orang tua di sebelah kiri dengan sosok tongkat lurus merenung sejenak sebelum dia berbicara. Pria itu menjawab dengan diam setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Dia kemudian melihat mayat naga hitam itu sebelum melihat King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia sedang berjuang. Dia melihat wanita yang secantik peri di samping King Sui dan Phoenix api neraka yang megah di langit. Jauh di lubuk hatinya, pria bernama Leng Ye sangat iri pada King Sui. Dia belum pernah menemukan apapun yang bisa membuatnya merasa begitu hampa. Selama ini, dia selalu menjadi sasaran iri orang lain. Dia adalah keturunan langsung klan Leng dari dinasti kekuatan suci. Di masa depan, tidak diragukan lagi dia akan mengambil alih seluruh klan Leng. Meskipun klan Leng mungkin bukan klan kerajaan dari dinasti perkasa suci, itu adalah klan bangsawan terbesar dalam dinasti tersebut. Itu tidak kalah sedikit pun dengan klan kerajaannya. Leng Ye adalah incaran semua orang di kalangan generasi muda klan Leng. Dia memiliki bakat luar biasa, dan dia juga tidak mengalami masalah besar saat dia mendaki ke tempat dia hari ini. Dia memiliki hal-hal yang diinginkan seseorang selama-lamanya namun tetap tidak bisa mendapatkannya. Tidak hanya dia lahir dengan latar belakang keluarga yang luar biasa, dia juga sangat tampan. Hampir bisa dikatakan bahwa dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tapi hari ini, dia mengalami salah satu pengalaman terburuk yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Dampak semacam ini bisa merusak seseorang. Naga hitam itu mati, begitu pula sisa binatang iblisnya. Dia enggan kalah dari King Sui. Satu-satunya cara baginya untuk menemukan kedamaian lagi adalah dengan membunuh King Sui dan memiliki segala sesuatu yang menjadi miliknya. Pertarungan. Tentu saja saya akan bertarung. Ekspresi kejam melintas di wajah pria itu. Baiklah, mari kita mulai. King Sui muncul di langit pada saat dia selesai berbicara. Dia berada tepat di sebelah Helvire Phoenix. Pria itu menghunuskan pedang pembunuh abadi dan melayang ke langit. Namun, dia tidak meluncurkan serangan apapun ke King Sui. Sebaliknya, dia berteriak keras dan tiba-tiba memutar tubuhnya. Tubuhnya memanjang sekitar 2 kali. Dalam sekejap, pria yang awalnya tampan menjadi sangat galak. 2 tanduk hitam legam tumbuh dari kepala pria itu. Hanya butuh beberapa saat bagi King Sui untuk mengetahui asal-muasal lawannya. Raja Iblis Jiao. Satu-satunya hal yang King Sui tidak jelaskan adalah apakah dia telah menerima warisan Raja Iblis Jiao dari orang lain atau jika dia sendiri pada awalnya adalah keturunannya. King Sui tidak pernah mengharapkan dirinya untuk bertarung dengan musuh di level Raja Iblis. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan melihat lawannya, apakah Anda keturunan Jiao Demon King atau apakah Anda menerima warisannya dari tempat lain? Leng Ye melihat ekspresi King Sui dan tersenyum, saya tidak memperhatikan sebelumnya. Sepertinya kalian memiliki kekuatan dewa pertempuran. Anda tidak akan pergi. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu harus memikirkan ini dengan sangat hati-hati. Kalian mungkin tidak bisa menghentikan kami. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda melebih-lebihkan diri sendiri? Hidup kami tidak akan layak untuk dijalani jika kami tidak berhasil menjatuhkan hanya kalian berdua. Leng Ye memandang King Sui dan mengungkapkan senyum dingin. Kedua lelaki tua itu juga muncul di dekat Leng Ye. King Sui bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang dipancarkan dari orang tua itu. King King juga muncul di sebelah King Sui. The Secret Might Dynasty berencana untuk menang dengan angka. Untuk berpikir bahwa orang-orang dari klan Leng begitu sombong dan lalim. King King tidak berbicara keras, tapi volumenya cukup untuk membuat semua orang mendengar apa yang dia katakan.
Semua yang terjadi hari ini karena Leng Ye telah membuat keputusan yang buruk setelah bertemu King King. Dikombinasikan dengan kompleksitas superioritasnya, sedikit demi sedikit, itu telah menyebabkan situasi yang tidak dapat diselesaikan ini. Pukulan yang diambil Leng Ye dari King Sui terlalu besar. Jika dia membiarkan King Sui pergi begitu saja, tidak hanya itu akan menghentikan kultivasinya, dia bahkan mungkin mundur. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa tidak peduli apa yang terjadi hari ini, dia tidak boleh membiarkan King Sui pergi. Dengan dua senior dari klan Leng yang hadir, dia berpikir akan mudah untuk berurusan dengan mereka. King Sui diam-diam mengaktifkan niat pertempuran Phoenix, pertempuran Dewa Halo, formasi dan jimat surgawi pada keduanya. Nona, jika kamu tidak ikut campur dalam masalah ini, kamu bisa mengikutiku dan menjadi wanitaku di masa depan. Aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Leng Ye tidak lupa membuat celah di antara sekutu. Atau lebih tepatnya, itu adalah cara yang lebih baik untuk memperjuangkan hal-hal yang diinginkannya. King King benar-benar mengabaikannya. Dia bahkan tidak bisa repot-repot menatapnya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Hal ini menyebabkan pria yang sangat memperhatikan harga dirinya lebih dari apapun menjadi kehilangan ketenangannya. Meskipun dia mungkin marah pada wanita ini, keinginannya untuk menaklukkannya masih sangat kuat. Keinginan tunggal ini telah menyebabkan dia memutuskan untuk mengabaikan semua konsekuensi yang mungkin timbul dari hal-hal yang dia lakukan hari ini. Selain itu, dinasti kekuatan suci bukanlah seseorang yang harus dikacaukan, dan begitu juga klan lainnya. Paman, silakan bergerak tapi cobalah untuk tidak menyakiti wanita itu. Kedua pria tua itu menghela nafas. Karena Patriark klan Leng telah memberitahu mereka untuk melindungi Leng Ye sebelumnya dan mendengarkan setiap permintaannya, mereka harus bertindak sesuai dengan kompetensi mereka. Mereka harus melakukan apapun yang diminta Leng Ye sambil memastikan nyawanya tidak dalam bahaya. Karena alasan inilah kedua lelaki tua itu mengangguk setuju. Meskipun Hellfire Phoenix meledak dengan kekuatan luar biasa yang melukai, tidak mudah untuk memahami betapa kuatnya itu. Kadang-kadang, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak kekuatan yang dapat ditarik. Tapi kekuatan seseorang masih sangat penting. Misalnya, saat berdiri di depan kekuatan absolut, semua trik akan menjadi tidak berarti. Kekuatan. Begitu seseorang mencapai kekuatan absolut, dia tidak lagi peduli dengan teknik pertempuran. Serangan acak darinya akan cukup untuk menghancurkan seluruh tempat. Kedua lelaki tua itu tidak banyak bergerak setelah mendengar kata-kata Leng Ye. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah beberapa binatang iblis besar yang muncul tinggi di langit. Aura yang menghancurkan bumi bisa dirasakan menyebar. Raja Jiao Iblis Kegelapan. 10 dari mereka. Raja Jiao Iblis Kegelapan adalah makhluk yang berada di urutan kedua setelah naga hitam di antara suku naga hitam. Anehnya, setiap lelaki tua memiliki 5 naga. Selanjutnya, mereka semua sudah memasuki usia dewasa. Masing-masing dari mereka tidak kalah dengan naga hitam sebelumnya. Raja Jiao Iblis Kegelapan memiliki hingga 80% darah terkait dengan naga hitam. Meskipun itu mungkin bukan naga yang sebenarnya, itu masih makhluk yang sangat kuat. Faktanya, beberapa Raja Jiao Setan Kegelapan yang bermutasi bahkan mungkin lebih kuat daripada naga hitam yang sebenarnya. Aura hitam melintas di tubuh Leng Ye. Tiba-tiba, awan bayangan hitam besar terus menutupi semua Raja Jiao Setan Gelap. Dalam sekejap, King Sui sudah bisa merasakan aura Raja Jiao Iblis Kegelapan berlipat ganda. King Sui tahu bahwa perlu beberapa saat baginya untuk menyelesaikan masalah hari ini. Ini mungkin salah satu teknik surgawi pasti bunuh yang kuat yang dimiliki oleh orang-orang dengan warisan Raja Iblis Naga Hitam. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar meningkatkan kekuatan suku Naga Hitam 2 kali lipat. Ekspresi King King sedikit berubah. Dia menarik lengan baju King Sui dan mundur selangkah. Pada saat yang sama, auman naga yang keras dan jelas datang dari atas langit. King Sui akhirnya menyaksikan naga biru yang dia lihat sebelumnya.
Itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan gambar naga biru yang telah dilihat King Sui dari inkarnasi sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, rasanya tidak sedramatis melihat naga biru sekarang. Bagaimanapun, apa yang dia lihat sekarang adalah binatang iblis besar yang panjangnya sekitar 1000 meter. Sebagian dari alasan mengapa dia terkejut juga karena dari sudut pandang King Sui, itu adalah makhluk yang sangat suci. King Sui tidak terlalu tertarik dengan naga merah atau biru atau naga hitam sebelumnya. Tapi naga biru, di sisi lain, setara dengan makhluk dewa. Hanya ada 2 spesies naga yang benar-benar dapat menimbulkan dampak serius pada King Sui. Mereka adalah naga hijau dan emas. Naga biru adalah makhluk mistis, spiritual dewa. Budaya Timur menganggap naga biru sebagai totemnya. Dari perspektif King Sui, naga hijau dan naga emas adalah makhluk paling mistis di dunia. Munculnya naga biru menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi sesaat. Pil metamorfosis dari terakhir kali telah menyebabkan kekuatan naga biru King mengalami perubahan luar biasa. Begitu muncul, ia mengeluarkan raungan naga yang menyebabkan ke-10 Raja Jiao Setan Kegelapan menggigil. Tapi pada saat ini, pria itu mengeluarkan suara raungan naga yang sama untuk menenangkan Raja Jiao Iblis Kegelapan. King Sui memanggil gajah naga, binatang pembunuh naga dan binatang neraka. Sepertinya kali ini, pertempuran yang sulit akan terjadi. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, King Sui masih sangat tenang. Dengan semua yang sudah siap, King Sui melihat ke arah pria bernama Leng Ye, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, saya harap Anda tidak akan menyesal. Aku, Leng Ye, tidak pernah menyesali apapun dalam hidupku. Saat Leng Ye bertemu dengan tatapan King Sui, dia memperkuat keyakinannya. Baiklah, mari kita mulai. King Sui sangat sadar tentang keuntungan menyerang lebih dulu. Dia memiliki serangan gajah naga bersisik emas dengan Diamond Sword Key dan Vajra Subdues Demons, sementara King Sui secara bersamaan menggunakan Heavenly Talisman, Art of Pursuing dan Emperor's Key. Saat dia memulai menyerang, begitu pula Leng Ye. 10 Raja Jiao Setan Gelap mulai menyemburkan awan kabut hitam ke arah King Sui pada sudut yang aneh. Dominasi area. Terlepas dari toksisitasnya, tubuh King Sui telah lama kebal terhadap racun. Namun, ada juga King dan beberapa binatang buas lainnya bersamanya. Pada saat itu, dengan King Sui di jantung fokusnya, kabut hitam dikeluarkan dari area berpakaian putih yang muncul. Muawumim, naga Asure raksasa mengeluarkan raungan yang nyaring. Perawakannya yang besar berputar-putar, dan seperti sungai yang terbalik, aliran air mulai turun dari langit, membersihkan kabut dari daerah sekitarnya. Lingkaran hitam mulai bersinar di tubuh Raja Jiao Setan Kegelapan. Bersama dengan orang tua dan Leng Ye, lebih dari selusin orang dari sebelumnya juga menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Bang! Ki Kaisar King Sui dapat menyelimuti targetnya dalam sekejap, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk seni mengejar. Saat pertempuran dimulai, binatang pembunuh naga terlempar mundur dari serangan Raja Jiao Iblis Kegelapan. Binatang guntur, duar. King Sui memanggil binatang guntur untuk melepaskan serangan Thunderbolt-nya tanpa henti di kejauhan. Dia juga mengeluarkan laba-laba naga setan berkepala 8. Sementara melindungi diri mereka sendiri tanpa bantuan akan terbukti menjadi prestasi yang sulit, masih ada Azure Dragon, Hellknight Marebis, Hellfire Phoenix dan Gajah Naga untuk melindungi mereka. Mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang singkat seharusnya tidak menimbulkan masalah. King Sui memberi King posisi terbaik dalam pertempuran Dewa Halo, sementara posisinya dengan binatang itu sedikit kurang ideal. Namun, dengan kekuatan gabungan dari maksud pertempuran Phoenix dan formasi yang relevan, kekuatan King sangat menakutkan pada tahap ini. Tidak seperti dia, King tidak begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan melihat ke King Sui dengan tatapan tidak yakin. King Sui hanya mengangguk, dan King menetapkan fokusnya pada Raja Jiao Setan Kegelapan. Dengan mengangkat tangannya,
Phoenix kecil berwarna biru es muncul di tangannya. Itu indah dan aneh pada saat bersamaan, memancarkan aura mematikan. King melambaikan tangannya, dan Phoenix kecil mengatur lintasannya sebelum terbang menuju Raja Jiao Iblis Kegelapan, mengunci targetnya. Beng! Tubuh Dark Demon Jiao King membeku dalam sekejap, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat itu, burung Phoenix api es lainnya muncul di segel mutlak tangan wanita itu sekali lagi. Phoenix itu jauh lebih besar dari yang terakhir dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Dum! Dengan sekejap, ia bersentuhan dengan Raja Jiao Setan Kegelapan dari sebelumnya. Retak, kraak, booming. Setelah tepukan keras, 1/10 area di sekitar kepala Raja Jiao Setan Kegelapan, di mana wajahnya yang ganas berada, menghilang. Dengan kekuatan King mampu melenyapkan Raja Jiao Setan Kegelapan dalam sepersekian detik tidak terlalu mengejutkan. Sungguh mengejutkan bahwa semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan terlalu cepat. King Sui memperhatikan wanita itu saat dia tersenyum pada burung Phoenix kecil. Orang-orang ini akan dimainkan sampai mati hari ini. Mereka tidak mengira wanita itu menjadi karakter yang merepotkan. Melihat ini, kedua lelaki tua itu menyerang dengan tegas ke arah King. Pertama-tama mereka harus melenyapkannya, atau keadaan akan menjadi lebih sulit nanti. Gunung 9 Benua. Dum! King Sui memperhatikan kedua pria tua itu dan bergerak untuk memblokir jalan mereka dengan Gunung 9 Benua. Dia tidak berusaha untuk melukai musuh dengan itu, tetapi untuk menyebabkan gangguan pada gerakan mereka. Seni mengejar. Whoosh! Dengan kecepatan yang berkurang seperti itu, para lelaki tua itu dipaksa dari segala kemungkinan keuntungan yang mereka miliki dalam satu gerakan. Binatang pembunuh naga sekarang menyerang ke arah Raja Jiao Setan Kegelapan. Sebagai binatang buas yang memburu naga, ia memiliki kekuatan penindasan mutlak atas binatang buas dengan darah naga mengalir di pembuluh darah mereka. Lupakan Raja Jiao Iblis Kegelapan, bahkan naga hitam akan gemetar ketakutan saat melihat binatang pembunuh naga. Kaisar Qi dari sebelumnya telah melemah, tetapi pedang berlian naga skala emas gajah juga efektif melawan Raja Jiao Setan Gelap. Ditambah dengan penindasan absolut binatang pembunuh naga terhadap tipe naga, mereka sekuat harimau di antara kawanan domba. Sama seperti kedua pria tua itu berhasil mengatasi Gunung 9 Benua, mereka disambut oleh pemandangan seperti itu. Bagaimana hati mereka berdebar-debar. Raja Jiao Iblis Kegelapan yang terkoyak ini memiliki potensi untuk menjadi sekuat naga hitam dan mereka biasanya diperlakukan dengan sangat berharga. Leng Ye sangat marah. Dia bergegas menuju Dragon Slaying Beast, tapi ada yang aneh dengan kecepatannya. Tubuh besarnya bergerak seperti hantu. Saat Raja Jiao Iblis Kegelapan yang keempat dikalahkan oleh binatang pembunuh naga, dia menyerang ke arah tubuh yang terakhir. Binatang pembunuh naga terbang mundur dari benturan dan mendengus. King Sui membiarkan binatang mimpi buruk neraka berkolaborasi dengan King dan binatang guntur, sementara dia menyerang Leng Ye. Hentakan gajah naga perkasa. Booming! King Sui memegang Golden Battle Halberd saat dia menuju Leng Ye. Senjata Leng Ye juga aneh. Itu sangat besar dan tampak seperti pedang, tapi itu bukan pedang. Senjata itu bergerak menuju King Sui. Salah satunya adalah pewaris dewa pertempuran dan yang lainnya adalah pewaris Raja Iblis. Senjata King Sui adalah warisan dewa pertempuran emas, berada di peringkat 3 besar. Pada saat yang sama, warisan Raja Iblis Naga Hitam juga merupakan salah satu warisan terkuat di antara Raja Iblis. Kekuatan King Sui lebih rendah dari lawannya, tetapi dia masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Dia tidak punya rencana untuk menahan kali ini. Dia akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk melepaskan seni mengejar, segel Suantian dan jimat surgawi. Namun, hanya Ki Kaisar dan seni mengejar yang dapat memainkan peran yang efektif. King Sui tahu bahwa lawannya memiliki teknik yang dapat meningkatkan kekuatan secara paksa, meskipun secara relatif, itu masih jauh dari sejauh mana King Sui dapat melemah. Dia mulai bergerak.
9 jurus teknik pertempuran ilahi kuno, 9 langkah istana. Binatang pembunuh naga kembali untuk mengejar Raja Jiao Iblis Kegelapan. Ada 5 yang tersisa dari 10. Bahkan ketika kedua lelaki tua itu tahu dengan sangat jelas bahwa Raja Jiao Setan Kegelapan bukan tandingan binatang pembunuh naga, mereka perlu mengulur waktu. Raja Jiao Iblis Kegelapan semuanya berada dalam jarak dekat Leng Ye, yang berarti bahwa mereka akan dapat melindungi satu sama lain dan menghindari terbunuh dengan satu pukulan dari binatang pembunuh naga. Qin King sudah terlibat dalam pertempuran dengan dua lelaki tua itu, tetapi naga Azure telah melingkari salah satu dari mereka. Bersama dengan laba-laba berkepala 7 yang sekarang sudah menjadi berkepala 8. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih jauh. Pada tingkat kemampuan tempur ini, pasang surut bisa berbalik dalam sekejap. Dia memanggil binatang pembunuh naga untuk membantu, dan binatang guntur juga muncul dalam jangkauan efektif Leng Ye. Petir, duar-duar-duar. Binatang guntur tak henti-hentinya dalam serangan petirnya, dan Leng Ye juga telah menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh binatang ini. Dia tahu bahwa dia juga tidak bisa menunda lebih jauh, dan dengan menggeser matanya, tubuh yang beberapa kali lebih besar dari King Sui mulai berubah. Transformasi naga, serangan letusan bentuk naga. Leng Ye melepaskan teknik pasti membunuh Raja Iblis Naga Hitam. Sebuah bayangan menyapu seperti angin puyuh. King Sui bermaksud memblokirnya, tetapi pada saat dia ingin memerintahkan binatang guntur untuk menggunakan serangan petir valet, itu sudah sangat terlambat. Booming. Binatang guntur ditutupi dengan darah ungu dan terbang kembali dari benturan. King Sui tidak tahu pasti apakah itu masih hidup, tetapi dia masih bisa merasakan nafas binatang guntur. King Sui sangat marah sekarang. 9 langkah istana, pembalikan hebat. Siuh, klang. King Sui dan binatang guntur bertukar posisi secara instan. Beruntung binatang guntur itu cukup kuat, atau akan terbunuh dalam sepersekian detik. Ketika King Sui bergegas ke sisinya, masih ada petir ungu yang mengelilinginya. Pemulihan petir, binatang guntur tumbuh dengan bebas di teratai emas aura Buddha, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat. Dengan Lightning Recovery, ia dapat langsung menyembuhkan sekitar 70% lukanya, dan tingkat pemulihannya juga lebih cepat dari biasanya sekitar 10 kali lipat. Durasi untuk tingkat yang ditingkatkan adalah sekitar 1 jam setiap kali, dan dengan setiap 2 penggunaan, ada periode pendinginan selama 2 jam. Itu adalah kekuatan terbesar dari binatang guntur. Selama dia memiliki 1 nafas terakhir, dia akan bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Itu bisa pulih dari 70% cederanya dalam waktu singkat di atas tingkat pemulihan 10 kali lipat dalam 1 jam berikutnya. Leng Ye kesal dengan ini. Bahkan dengan serangan letusan bentuk naga, dia masih tidak dapat melenyapkan binatang guntur. Dia tidak akan terkejut jika dia tahu tentang kekuatan penyembuhannya. Siuh, klang. Dengan 9 langkah istana King Sui, dia muncul di depan Leng Ye dalam sekejap. Golden Battle Halberd di tangannya jatuh ke arah kepala yang mengerikan. Meskipun Leng Ye telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya, kepalanya telah tumbuh secara proporsional, jadi ketika diserang oleh Golden Battle Halberd, bahkan dia akan lumpuh jika dia tidak mati lebih dulu. Beng, meski belum menembus, dia masih terbuat dari daging dan darah. Dengan transformasi, Leng Ye telah tumbuh lebih besar dan lebih kuat, tetapi senjata King Sui adalah warisan Dewa Pertempuran Emas, dan karenanya, bahkan jika itu tidak menembus, ketajamannya masih beberapa kali lebih kuat. Ujung dari Golden Battle Halberd menusuk tengkorak besar itu. Ah, ikeeh kimochi. Leng Ye berteriak, mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan ratapan binatang buas. Kedua lelaki tua itu dari jauh dikejutkan oleh suara itu, dan pemandangan ketika mereka melihat ke belakang membuat mereka gemetar ketakutan. Jika Leng Ye membuat dirinya sendiri terluka, maka tidak mungkin mereka bisa hidup melalui ini juga. Kedua pria tua itu ingin menarik diri, tetapi tidak mungkin bagi Qin King untuk mengizinkannya. Tetap saja,
dia tidak dapat menahan keduanya dan salah satu dari mereka mulai bergegas menuju King Sui. King meminta Azure Dragon untuk membantu King Sui. Beng, King Sui sudah dipersiapkan dengan baik. Ketika dia memasukkan senjata itu ke dalam tengkorak besar itu, dia telah menuangkan Divine Power dengan serangan itu. Itu mungkin tidak mematikan sebelumnya, tapi dengan tambahan baru ini, itu pasti fatal. Selain itu, otak merupakan bagian tubuh yang paling rentan. Ketika lelaki tua itu tiba, tubuh Leng Ye sudah mulai terkulai dan jatuh kembali ke penampilan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah lubang berdarah di kepalanya, yang dengan sendirinya tidak akan membunuhnya. Apa yang membunuhnya adalah kekuatan ilahi yang telah diberikan King Sui. Ketika digunakan untuk pertama kalinya tanpa sepengetahuan lawan, biasanya King Sui dan binatang guntur membunuh mereka sendirian. King Sui pasti percaya diri dalam membunuh lawan dalam sekejap. Lawan manapun tidak akan dapat bertahan melawan pasangan, kecuali mereka telah menyiapkan binatang yang kuat sebelumnya. Dia telah membodohi Leng Ye kali ini, tetapi masih tidak mudah untuk membunuhnya. Belum lagi, ada sejumlah waktu yang dapat digunakan binatang guntur itu. Dengan kekuatan lelaki tua itu, King Sui memperkirakan bahwa mereka mungkin perlu 3 atau 4 percobaan sebelum mereka dapat mencapai efek yang sama seperti sebelumnya pada Leng Ye. Mata lelaki tua itu membara. Dia tahu itu sudah berakhir. Dia tidak pernah mengira akan salah menilai ini. Sifat seniman bela diri terletak pada kecintaan mereka pada pertempuran. Ketika dia melihat arogansi King Sui pada saat itu, lelaki tua itu memiliki dorongan dan kepercayaan diri untuk bertarung juga, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Jika dia tahu, maka dia akan memberi jalan dengan murah hati. Paling-paling, dia akan memberitahu mereka kata-kata hanya karena kesopanan belaka dan dia tidak akan kehilangan apapun dalam prosesnya. Sudah terlambat sekarang. Anda sudah selesai. Beberapa kesalahan tidak akan pernah bisa dilakukan sepanjang hidup Anda, karena tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Jika kamu membunuh Leng Ye dari klan Leng dinasti Secret Might, bahkan kamu akan tamat. Orang tua itu mendidih dan berteriak. King Sui belum pernah mendengar tentang klan Leng, dan dia tidak tahu tentang dinasti kekuatan suci, tetapi dia bukan orang yang terancam oleh kata-kata belaka. Pada tahap ini, selama mereka bukan kultivator tingkat ilahi, maka tidak ada yang dia takuti. Meski begitu, tidak banyak divine di sekitar. Selain itu, tidak ada dewa yang akan terprovokasi oleh masalah sekecil itu. King Sui tidak peduli. Dia bergegas ke arah lelaki tua itu, tetapi kali ini, itu hanya untuk menutupi. Pelaku sebenarnya adalah Hellfire Phoenix di atas. 9 hantu pembantaian. Itu adalah teknik Surekil Heavenly dari Hellfire Phoenix. King Sui ingin mengakhiri pertempuran. 9 hantu pembantaian, meningkatkan lethality selama 15 menit. Di bawah pengaruh 9 hantu pembantaian, penipisan akan meningkat 10 kali lipat. Ini hanya bisa digunakan sekali sehari. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.